Dan banyak sekali yang terjadi pada saat ini ketika seorang laki-laki, jika dia telah beristri, dia hanya fokus kepada keluarga istrinya saja. Mungkin karena terlalu sayang, dan ada juga yang menyebut terlalu tunduk atau temakan jiwa rendang, katanya itu istilahnya ya kan. Jadi relief pada batu Malin Kundang sendiri dikerjakan itu pada tahun 1980-an. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulfa di Mulfa Channel. Kali ini kita akan membahas tentang batu Malin Kundang. Cerita Malin Kundang sudah melegenda di ranah Minang dan diceritakan turun-temurun dengan lokasi sekaligus sebagai keaslian dari bagian cerita ini. Legenda ini bisa saja ada, bisa juga tidak. Namanya legenda ya kan. Yang jelas cerita Malin Kundang ini sudah ada sebelum batu Malin Kundang di pantai air manis itu sendiri ada. Cerita ini berdampak positif sebenarnya bagi anak laki-laki yang berada di ranah Minang, yang memang merantau adalah sebuah gambaran sebagai lelaki sejati agar tidak sampai lupa kepada kampung halaman. Bahkan orang tua sendiri, nah, itu jangan sampai lupa karena kita bisa durhaka sama orang tua. Cerita ini sangat positif sebenarnya. Dan cerita ini sebenarnya ada di beberapa wilayah dengan tema yang sama yang dapat ditemukan di negara-negara lain di Asia Tenggara. Contohnya aja di Malaysia, cerita serupa berkisah tentang si Tanggang yang berasas dari kisah lebih awal pada tahun 1900-an. Dan itu disinggung juga dalam film Upin Ipin ya. Dan dalam buku Malay Magic tahun 1900-an ditulis oleh Walter William Scott sebagai satu cerita rakyat berjudul Caritra Megat Sajobang. Cerita si Tanggang ini pernah diterbitkan oleh Balai Pustaka Jakarta pada tahun 1975 sebagai judul Nakoda Tanggang, sebuah legenda dari Malaysia. Nah, kita kembali pada cerita Malin Kundang. Diceritakan bahwa Malin Kundang merupakan anak sematawayang yang tinggal bersama ibunya saat remaja. Ia memutuskan untuk pergi merantau dengan menumpang kapal seorang saudagar. Jadi di tengah perjalanan, kapal yang dinaiki Malin Kundang ini diserang oleh perompak laut atau bajak laut, dan semua barang dagangan dirampas, sementara para awak kapal dan penumpang dibantai, dan Malin Kundang bersembunyi sehingga nyawanya selamat. Jadi setelah terkatung-katung di laut, akhirnya kapal yang ditumpanginya terdampar di sebuah pantai. Malin Kundang berjalan menuju ke desa yang terdekat dan memulai kehidupan yang baru di sana. Jadi berkat kegigihannya dalam bekerja, ia berhasil menjadi saudagar yang memiliki banyak kapal dagang beserta anak buah. Jadi setelah menjadi kaya raya, Malin Kundang pun menikah, dan bertahun-tahun kemudian Malin Kundang dan istrinya melakukan pelayaran dan berlabuh di tanah kelahirannya sendiri. Ibu Malin menyaksikan kedatangannya. Sang ibu melihat bahwa saudagar di kapal sangat mirip dengan Malin Kundang, yaitu anak kandungnya sematawayang. Ia mendekati kapal untuk memastikan ciri-ciri anaknya, dan semakin yakin setelah semuanya cocok dengan ciri-ciri anaknya itu. Lalu berusaha untuk berkomunikasi dengan Malin Kundang. Tetapi apa yang terjadi? Malin Kundang menjadi marah meskipun dia mengetahui bahwa wanita tua itu adalah ibunya sendiri. Tapi karena dia malu akan penampilan dari ibunya yang lusuh dan kotor, ya malu pastinya kepada istrinya ya, dan ibunya ini mendapat perlakuan yang tidak baik dari Malin Kundang, dan Malin Kundang pun memperlakukan ibunya ini dengan kasar. Ibu Malin Kundang sangat marah ketika itu. Ia pun menyumpahkan anaknya, ya kira-kira seperti ini sumpahnya. Oh Tuhan, kalau benar ya anakku, aku sumpahi dia menjadi sebuah batu. Saat Malin Kundang kembali pergi berlayar, badai dahsyat menghancurkan kapalnya, lalu ia terdampar di pantai tanah kelahirnya lagi. Setelah itu tubuhnya perlahan menjadi kaku dan akhirnya berbentuk menjadi sebuah batu karang. Nah, kisah tersebut berlatar belakang di pantai air manis di selatan kota Padang, Sumatera Barat. Dan akhirnya legenda Malin Kundang ini telah memberi inspirasi bagi sebuah karya seni di pantai air manis Padang. Karya itu berbentuk pecahan kapal dan seseorang yang disebutkan sebagai Malin Kundang dalam posisi tertelungkup di pesisir pantai air manis di kota Padang, Sumatera Barat. Bongkahan batu menggambarkan akhir hidup tokoh Malin Kundang ini, sang saudagar ini, dan kapalnya yang pecah berserakan ada tali-talinya juga ya, yang ketika itu saat kedatangannya ke kampung halaman mendapat kutukan karena menolak mengakui ibunya sendiri atau menjadi anak yang durhaka. Keberadaan batu Malin Kundang telah mempopulerkan pantai air manis ini sendiri, tempat latar legenda sebagai salah satu daya tarik wisata di Padang. Jadi relief pada batu Malin Kundang sendiri dikerjakan itu pada tahun 1980-an
Ini sebenarnya hasil karya dari Dasril Bayras bersama temannya itu Ibn Zani Usman. Nah, saya akan bercerita sedikit tentang latar belakang dari orang berdua ini yang menciptakan Batu Maling Kundang. Sebenarnya saya sedikit sulit menemukan artikel tentang Dasril Bayras. Oke, saya akan kasih sedikit biodata saja dari yang satunya lagi, yaitu Bapak Ibn Zani Usman. Beliau adalah salah satu seniman yang membuat Batu Maling Kundang ini. Ya, namanya Bapak Profesor Dr. Ibn Zani Usman yang lahir pada 15 April tahun 1937 dan wafat pada 28 Juli tahun 1995. Dia adalah seorang ahli seni rupa, pendidik dan komponis Indonesia. Ia merupakan guru besar seni rupa Universitas Negeri Padang atau UNP dan memiliki andil dalam pengembangan institusi seni rupa di Padang. Salah satunya lewat pembentukan jurusan seni rupa di UNP ini. Nah, selain Batu Maling Kundang, Tugu Padang Area adalah karya seni dari beliau sendiri. Nah, beliau terinspirasi dari cerita legenda Maling Kundang ini dan membuat karya seni sebuah batu, dan batu itu karena melegenda dan dijadikannya itu menjadi sebuah cerita yang nyata dan populer sekali, ya kan? Dan itulah fakta dari sebuah batu Maling Kundang yang terdapat di Pantai Air Manis Padang. Tapi bagus juga kita apresiasi kepada Bapak Ibn Zani yang telah mendahului kita, ya, yang telah wafat. Mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah dengan karya seninya ini menjadi dampak positif bagi seluruh anak ranah Minang. Jangan sampai durhaka kepada ibu. Jadi jangan kita lihat tentang batu itu palsu atau tidak, tapi kita lihat seni ini adalah sebuah pesan yang ditinggalkan oleh para seniman agar kita bisa mengambil hikmah dari apa yang dibuatnya. Ya, seperti Batu Maling Kundang ini, kita jangan pernah sampai melupakan orang tua, apalagi sampai durhaka kepada orang tua itu sendiri. Dan cerita tentang Maling Kundang ini, ya, dia tidak mengakui ibunya karena malu kepada istrinya. Tapi ada beberapa versi sih, saya lihat ada yang dia beristrikan anak raja, ada yang ya itulah. Itu inti ceritanya seperti itu. Dan banyak sekali yang terjadi pada saat ini ketika seorang laki-laki, jika dia telah beristri, dia hanya fokus kepada keluarga istrinya saja. Mungkin karena terlalu sayang, dan ada juga yang menyebut terlalu tunduk atau temakan cik berandang, katanya itu istilahnya, ya kan. Sebenarnya kita sebagai laki-laki itu mempunyai tanggung jawab, ya, seperti filosofi dalam apa yang dikatakan Rasulullah, yaitu sebelum meninggalnya itu umi, berarti ada 3 kali menyebut nama ibu. Sebenarnya menjadi tanggung jawab kita itu adalah saudara perempuan kita, istri kita, dan ibu kita. Jadi seperti itu, kira-kira jika ada kesalahan saya dalam menyampaikan, mohon dimaafkan atau terbata-bata. Oke, ya, kita ambil hikmah dari apa yang terjadi, karena sejarah selalu berulang. Mudah-mudahan berdampak positif apa yang saya ceritakan dan apa yang menjadi karya seni dari 2 orang bapak seniman di Sumatera Barat ini. Oke, seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, bersama saya Dafar Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.